Novel Busur Iblis part kedua dengan judul kali ini Jangan Lari. Selamat mendengarkan kisah novel ini. Busur Iblis 2. Baiklah, kita istirahat di sini malam ini dan berangkat besok pagi-pagi sekali, seru Lingsu kepada anggota tim yang masih menatap Ouyang seolah-olah ia monster. Kalian berdua harus berpamitan dengan keluarga kalian malam ini. Kita berangkat besok pagi-pagi sekali. Soal kapan kita akan kembali, atau bahkan apakah kita bisa kembali. Suara Lingsu melemah. Lagi pula, perang itu brutal, dan bahkan ia sendiri tidak yakin bisa bertahan. Wow, tepat saat Lingsu selesai berbicara, sebuah teriakan aneh tiba-tiba bergema dari langit, lalu seekor burung aneh, mirip elang, turun dari langit, mendarat tepat di tempat Lingsu berada. Hah, elang dari skuadron ke-8. Apa yang terjadi? Lingsu menatap elang yang datang. Ia tahu sesuatu yang serius pasti telah terjadi, kalau tidak, elang itu tidak akan bisa menemukannya malam itu. Ia membuka tabung bambu yang diikatkan ke kaki elang itu dan mengeluarkan sehelai sutra dari dalamnya. Sutra itu terlipat sembarangan, jelas karena terburu-buru. Sutra itu berlumuran darah, membuat hati Lingsu yang sudah diliputi firasat buruk, semakin gelisah. Perlahan ia membuka sutra di tangannya, memperlihatkan secarik tulisan yang seluruhnya berlumuran darah. Mungkin karena baru sebentar di sana, darahnya belum sepenuhnya berubah menjadi coklat tua, dan jejak samar merah terang masih terlihat. Ketika Lingsu melihat tulisan tangan yang bengkok di sutra itu, hatinya berdebar kencang. Kata-kata di sutra itu sederhana, skuadron ke-8 telah disergap. Musuh banyak sekali. Jie Shinsu akan datang membantu. Kapten, ada apa? Wakil kapten melihat perubahan ekspresi Lingsu dan bergegas ke sisinya. Ketika ia melihat kata-kata di sutra itu, ia, seperti Lingsu, menjadi ketakutan. Ouyang mengamati perubahan ekspresi kapten dan wakil kapten. Ia tahu bahwa elang komunikasi itu tidak membawa kabar baik. Mungkin mereka tidak akan bisa tinggal di sini malam ini. Seolah membenarkan kecurigaan Ouyang, Lingsu segera mengumpulkan sutra dan melompat ke atas kuda perangnya. Ia berteriak kepada para prajurit yang kebingungan, "Saudara-saudara, musuh sudah dekat, kita tidak punya waktu untuk beristirahat. Bergerak sekarang." Lingsu melirik Ouyang. Ouyang tidak banyak bereaksi. Baginya, pergi ke medan perang hanyalah masalah waktu. Bergabung dengan Ksatria Pedang sudah merupakan kesempatan besar. Mengapa ia harus peduli malam ini atau besok? Ouyang melompat ke atas kuda hitam yang baru saja diberikan Lingsu. Li Wei, yang berdiri tak jauh darinya, tampak bingung dan bimbang. Ouyang memelototi Li Wei dan berkata, "Kenapa kalian berdiri di sana? Naik ke kuda kalian." "Hah, tidak." Li Wei mulai berbicara, tetapi saat itu, para ksatria pedang telah menaiki kuda mereka, membuatnya bingung. "Naik." Lingsu melirik Li Wei. Jauh di lubuk hatinya, ia tidak ingin membawa Li Wei. Lagi pula, misi yang dijalani ksatria pedang adalah yang paling berbahaya. Dia tahu betul keahlian Ouyang, jadi dia tidak akan kesulitan. Tapi dia agak khawatir dengan pemuda yang tidak tahu apa-apa ini. Oh, Li Wei segera menemukan kuda perang kosong dan melompat ke atasnya. Gerakannya yang canggung langsung mengundang tatapan tidak setuju dari para ksatria pedang veteran. "Minggir!" Lingsu tidak repot-repot menyapa penduduk desa. Dia berteriak, dan seluruh ksatria pedang, dipimpin oleh elang pembawa pesan, berlari kencang ke barat. Melihat para ksatria pedang bergegas masuk lalu pergi bersama Li Wei dan Ouyang, penduduk desa Kaoshan saling berpandangan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Meskipun mereka bingung, mereka tak kuasa menahan rasa bangga. Dua pemuda dari desa kecil mereka di Kaoshan telah bergabung dengan ksatria pedang. Ini adalah kehormatan terbesar bagi desa mereka. Ayah Li Wei menyaksikan putranya mundur, dan baru setelah sosoknya menghilang, secercah keengganan muncul di matanya. Ibu Li Wei, saat itu, sudah menangis terseduh-seduh. "Kenapa menangis? Merupakan kehormatan bagi keluarga Li bahwa putra kami bergabung dengan Glad Knights." Ayah Li Wei, Li Minjun, berusaha terdengar memerintah saat berbicara, tetapi bayangan putranya akan pergi ke medan perang sejak saat itu membuat matanya berkaca-kaca. Matahari pagi bersinar, dan derap kaki kuda bergema. Seperti angin puyuh, 32 kuda perang, dipimpin oleh seekor elang pembawa pesan, berlari kencang ke arah barat. Ini adalah skuadron ke-7 Ouyang. Di sampingnya, Li Wei telah berganti pakaian dengan sirah kulit hitam standar Glad Knights. Ouyang adalah satu-satunya di kelompok itu yang mengenakan kain.
Meskipun Ouyang tahu zirah kulit menawarkan perlindungan yang lebih baik daripada kain, ia telah mencobanya tadi malam dan merasa tidak nyaman serta mengganggu kemampuan memanahnya. Tanpa pilihan lain, ia melupakan zirah kulit hitam yang mengesankan demi pakaian yang tidak biasa ini. Namun, Ouyang tetap sangat berhati-hati. Ia melepas pelindung dada dari zirah kulitnya dan menyembunyikannya di dadanya sebagai cara untuk melindungi organ vitalnya. Kapten, kita sudah berlari sejauh 50 atau 60 mil. Kira-kira butuh berapa lama? Tanya Wakil Kapten Hao Chi dari belakang. Tidak terlalu yakin. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mengikuti jejak elang pembawa pesan ini. Ling Su baru saja mengatakan ini ketika ia melihat sebuah anak panah tiba-tiba melesat dari belakang, menembus elang pembawa pesan yang memimpin jalan. Setelah tertembak, elang pembawa pesan itu menjerit dan jatuh dari langit. Perubahan mendadak seperti itu tidak terduga oleh Hao Chi, dan bahkan Ling Su pun tidak siap. Anak panah yang begitu kuat dan akurat datang dari belakang. Identitas pemanah itu tidak diragukan lagi adalah Ouyang, tetapi mereka semua bingung. Mengapa Ouyang tiba-tiba menembak elang pembawa pesan saat ini? Tanpa elang pembawa pesan, bagaimana mereka bisa menemukan jejak musuh? Ling Su menarik tali kekangnya dan mengikutinya. Para ksatria di belakangnya berhenti dan menoleh ke belakang. Mereka melihat Ouyang telah melompat dari kudanya, memegang busur pemberian Ling Su, dengan tabung panah tersampir di bahunya, dan berlari kencang ke arah mereka. Tangkap dia. Pikiran pertama Hao Chi saat itu adalah Ouyang adalah pengkhianat. Namun, begitu ia mengatakan ini, Ling Su di sampingnya juga ikut berbicara, jangan lakukan itu. Semua pasukan, waspada. Saat Ling Su berbicara, para anggota tim, yang telah menghunus busur dan anak panah mereka dan hendak menembak Ouyang yang bersembunyi di hutan terdekat, berhenti sejenak. Namun, Ling Su adalah kaptennya, dan kata-katanya memaksa mereka untuk mundur. Li Wei, ada apa? Ling Su melihat Li Wei menunggang kuda ke arahnya, menatapnya dengan tatapan ngeri. Kapten, ini pertama kalinya Li Wei berbicara dengan Ling Su sedekat ini, jadi suaranya tergagap. Ada apa? Ling Su tidak peduli. Dia tahu Ouyang pasti punya motif tersembunyi untuk tiba-tiba membunuh elang sinyal dan kemudian bersembunyi. Tetapi dia tidak tahu apa itu. Ouyang bilang dia takut elang sinyal akan mengungkapkan posisi kita. Dia bilang dia melihat sesosok melintas 2 atau 3 mil di depan. Musuh pasti ada di sana. Li Wei menunjuk ke tempat yang baru saja disebutkan Ouyang. 2 atau 3 mil. Mendengar ini, Hao Chi, wakil kapten di samping Ling Su, berseru kaget. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pemanah memiliki penglihatan yang luar biasa, tetapi bahkan penembak jitu yang paling terampil pun tak pernah mampu melihat sosok yang bergerak sejauh 2 atau 3 mil. Bagi seorang pemanah, penglihatan mewakili kekuatan anak panah mereka. Sehebat apapun seorang pemanah, jika mereka hanya bisa melihat sejauh 100 meter, keahlian mereka tak berguna. Penglihatan juga sangat bergantung pada tingkat keahlian pemanah. Tetapi bahkan dalam hal itu, jarang ada orang yang mampu melihat sejauh 2 atau 3 mil. Ouyang tidak bercanda, Ling Su menatap Li Wei dengan tak percaya. Bahkan, Li Wei, apalagi Ling Su, merasa Ouyang bercanda ketika mendengar ini. Namun ketika ia melihat ekspresi serius Ouyang dan langkahnya yang cepat untuk bersembunyi, ia tahu itu nyata. Ouyang tidak akan bercanda tentang ini. Dia sudah bersembunyi di hutan. Dia bilang akan memberikan dukungan jarak jauh jika pertempuran dimulai. Li Wei mengulangi kata-kata terakhir Ouyang sebelum pergi, tetapi setelah selesai, ia melihat yang lain semua menyeringai. Ouyang, meskipun kemampuan memanah kalian hebat, kalian tidak mengerti kavaleri. Kita sekarang 2 atau 3 mil dari musuh. Bahkan jika mereka mungkin menemukan kita, jika kita menyerang, mereka pasti akan membentuk serangan serupa untuk melawan kita. Dan kita setidaknya 1000 meter dari sini. Bagaimana kalian bisa memberikan dukungan jarak jauh? Gumam Ling Su, seolah-olah pada dirinya sendiri, namun ia tidak punya pilihan. Musuh sudah di depannya, dan seperti para ksatria pedang, mereka tidak akan mundur melainkan menyerang. Semuanya, naik. Ling Su menunggangi kuda perang hitamnya, lalu menghunus pedang panjangnya dari pinggang dan memerintahkan sekelompok prajurit yang sudah siap beraksi. Musuh ada tepat di depan kita. Katakan padaku, apa slogan para ksatria pedang? Kemenangan, atau Mahtei. Meskipun hanya ada sedikit lebih dari 30 prajurit, nyanyian itu memadat menjadi aura yang dahsyat, momentum yang tak terhentikan, aura pembunuh yang diasah melalui pertempuran hidup Mahtei yang tak terhitung jumlahnya.
Cabut pedang kalian, baptiskan mereka dengan darah musuh kalian. Ling Su menarik tali kekang dan memimpin serangan menuju lokasi yang ditunjukkan Li Wei. 31 ksatria membentuk serangan kecil berbentuk kerucut. Meskipun jumlahnya kecil, momentum mereka yang tak terhentikan memberi kesan serangan dahsyat yang melibatkan ribuan orang. Setelah 31 ksatria maju sekitar 100 meter, gelombang kavaleri muncul dari sisi berlawanan. Gelombang ini membentuk formasi pertempuran silinder, sebuah formasi pertahanan, tetapi formasi pertahanan ini tidak hanya diam, tetapi juga mulai menyerang ke arah posisi para ksatria pedang. Dengan lebih dari 100 lawan 30, komandan musuh sangat cerdik. Jika mereka berhasil meredam serangan awal para ksatria pedang, bukankah kavaleri yang tidak mampu menyerang akan hancur begitu mereka memasuki formasi pertempuran silinder mereka? Kedua belah pihak sangat cepat. Meskipun musuh berjumlah lebih dari 100, para ksatria pedang sudah diambang kekalahan. Mereka tidak punya pilihan selain mundur, dan mereka tidak bisa serang. Ling Su terus menyerang ke depan. Meskipun musuh memiliki 100 penunggang, tak terlihat rasa takut di wajahnya. Baginya, begitu ia mencapai kondisi ini, ia tak akan pernah mundur kecuali jika itu berarti kemenangan atau kematian. Kedua kelompok kuda itu semakin dekat, 200 meter, 100 meter, 50 meter. Tepat saat kedua kelompok itu berjarak kurang dari 50 meter dan hendak bertabrakan, suara deru udara yang kuat menembus badan Ling Su dan melesat ke arahnya. Ketika anak panah itu melesat melewati Ling Su, ia hampir jatuh dari kudanya karena kegirangan. Sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, sebuah celah tiba-tiba muncul di formasi pertempuran silinder di sisi berlawanan. Sebuah anak panah menembus kuda ksatria pertama, dan kuda itu jatuh ke tanah. Dalam keadaan normal, hantaman ini paling-paling hanya akan membuat ksatria itu terpental dari panggung. Tapi ini berbeda, mereka menyerang. Bayangkan ketika kuda ksatria pertama jatuh ke tanah, kuda-kuda di belakangnya tak sempat menghindar. Untuk sesaat, formasi pertempuran silinder yang sebelumnya stabil itu menjadi kacau balau. Ksatria musuh adalah pasukan elit, dan dalam situasi ini, para ksatria di belakang mereka berhasil menarik kuda mereka menjauh dari area yang kacau untuk meminimalkan kerugian. Meski begitu, kekacauan itu membuat musuh kehilangan setidaknya 10 orang. Ke-10 orang itu dirobohkan oleh kuda-kuda yang kacau. Kekacauan itu cepat pulih, dan bagaimanapun juga, mereka semua adalah pasukan elit. Meskipun serangan mendadak ini dahsyat, itu tidak cukup untuk sepenuhnya menggagalkan serangan musuh. Ouyang menyadari hal ini, jadi dia menembakkan bukan hanya satu anak panah, tetapi beberapa. Wus, wus, wus. 3 anak panah lagi menyerempet badan Ling Su dan menembus formasi pertempuran musuh. Formasi musuh yang baru dipulihkan hampir runtuh di bawah 3 anak panah ini. Manusia dan kuda terlempar ke tanah. Apa artinya terlempar ke tanah? Ouyang hanya memiliki gambaran samar tentang apa artinya terlempar ke tanah. Tetapi setelah melepaskan 4 anak panah, dia melihat arti istilah itu secara langsung. Duar. Pada saat ini, kedua belah pihak bertabrakan. Yang satu adalah formasi kerucut standar yang murni ofensif, sementara yang lain adalah formasi defensif silinder yang kacau dan setengah hancur. Awalnya, kedua formasi itu seimbang, tetapi keempat anak panah itu telah membuat mereka benar-benar tidak seimbang. Saat ini, bahkan jika pihak lawan memiliki lebih banyak orang, mereka akan menderita kerugian besar dalam tabrakan ini. Kedua belah pihak bertabrakan, dan kali ini para ksatria pedang benar-benar menerjang bagai pisau tajam ke dalam formasi pertahanan silinder yang kacau. Dengan kekuatan serangan, formasi kerucut ini benar-benar menembus pertahanan silinder dari awal hingga akhir. Masuk dari awal, keluar dari akhir. 31 ksatria menebas, dan kecuali beberapa yang kurang beruntung yang menderita luka ringan, serangan ini sama sekali tidak terluka. Sungguh prestasi yang luar biasa. Bentrokan antar ksatria, bahkan ketika kalah jumlah, pasti akan mengakibatkan korban jiwa, tetapi kali ini, para ksatria pedang, yang dipimpin oleh Ling Su, berhasil melakukan serangan tanpa korban jiwa berkat 4 anak panah Ouyang. Serang ke kiri, waspadai penembak jitu musuh. Ling Su memacu kudanya ke kiri, bersiap untuk menjauh sebelum menyerang lagi. Saat mereka bergerak ke kiri, lebih dari selusin anak panah menghujani mereka secara bersamaan. Meskipun anak panah ini kuat, berkat peringatan Ling Su, tim yang terdiri dari 31 orang itu telah mengambil tindakan pencegahan. Selain 2 ksatria di depan yang kudanya terluka, tak seorang pun terkena.
Para pemanah menyergap ke kanan. Ling Su hendak berkata, serang ke kanan. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, 3 anak panah lagi ditembakkan dari kejauhan. Kali ini, bukan dari pihak musuh, melainkan dari pihak mereka sendiri. Ketiga anak panah itu langsung menembus hutan kecil tempat musuh telah menyiapkan penyergapan. Jeritan menggema saat anak panah itu menembus pepohonan. Terus ke kiri, melihat anak panah sekuat itu, jika bukan karena pertempuran sengit, Ling Su hampir saja melompat dari kudanya dan menggendong Ouyang dari belakang. Ketiga anak panah itu begitu kuat hingga mengenai 4 pemanah di pihak lawan, dan Ling Su mendengar 4 teriakan. Kiri, terus ke kiri, awas para pemanah, bersiap menyerang. Ling Su mengeluarkan perisai bundar dari sisi kudanya dan menyangganya di belakangnya. Saat perisai bundar itu terangkat, 4 anak panah lagi melesat masuk ke dalam hutan. Anak panah yang baru saja ditembakkan dengan jarang langsung terhenti setelah 4 anak panah Ouyang mengenai mereka. Penindasan. Ini penindasan total. Ouyang sedang menindas sekelompok orang sendirian. Ling Su tak bisa lagi menemukan cara untuk melampiaskan amarahnya saat ini. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah memimpin tim untuk menyerang. Serang mereka lagi. Tanpa rasa khawatir, Ling Su meremas perut kudanya dan memimpin 30 orang di belakangnya untuk membentuk formasi pertempuran kerucut kecil lagi. Namun, kali ini ia masih sedikit khawatir. Lagi pula, serangan pertama mereka berhasil sepenuhnya karena musuh kebingungan. Sementara mereka bergerak ke kiri dan menghindari anak panah, musuh telah membentuk formasi pertempuran silinder di arah yang berlawanan, siap untuk mengepung dan membunuh mereka. Ouyang kini berada di belakang musuh. Ling Su yakin bahwa meskipun dengan kemahiran memanahnya yang luar biasa, ia tak akan mampu memberikan bala bantuan lebih lanjut saat ini. Karena itu, ia memperkirakan akan ada korban dalam serangan ini. Namun, saat Ling Su dan pasukannya menyerang, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Ouyang. 3 anak panah tiba-tiba melesat dari hutan yang jauh. Kali ini, mereka tidak diarahkan ke pemanah musuh atau bagian belakang formasi silinder, melainkan melengkung ke atas, ke langit. Apa ini? Ling Su bingung. Ia tidak mengerti tujuan dari ketiga anak panah ini. Tapi ia tidak perlu memikirkannya, terbangnya ketiga anak panah itu memberitahunya tujuan mereka. Ketiga anak panah itu membentuk lengkungan sempurna di langit sebelum melesat turun. Kekuatan jatuhnya tidak hanya tidak mengurangi kekuatan mereka, tetapi malah memperkuatnya. Menjatuhkan secara diagonal dari atas, ketiga anak panah itu berhasil menembus para ksatria di depan formasi silinder yang berbalik arah, menembus baik kuda maupun penunggangnya. Kekacauan yang dilepaskan kali ini tak diragukan lagi lebih dahsyat daripada 4 anak panah sebelumnya. Tak seorang pun membayangkan busur bisa ditembakkan dengan cara seperti ini. Kalaupun ada, siapa yang bisa membayangkan bahwa anak panah seperti itu, yang didorong oleh kekuatan jatuhnya, dapat mencapai presisi yang begitu mengerikan. Kekacauan lagi. Formasi pertempuran silinder itu kini benar-benar berantakan. Menghadapi serangan para ksatria pedang, mereka bahkan tak mampu membentuk formasi bertahan. Di hadapan mereka, kuda-kuda dan para ksatria tergeletak di tanah dalam kekacauan. Serang. Ling Su belum pernah merasakan serangan yang begitu memuaskan. Bagaimana mungkin musuh saat ini menyerupai ksatria elit? Mereka hanyalah sekelompok sisa-sisa yang kalah dan hancur lebur. Formasi pertempuran kerucut yang terdiri dari 30 orang sekali lagi dengan ganas menyerbu ke dalam formasi pertempuran silinder yang sudah kacau, di mana bahkan penentuan posisi pun menjadi masalah. Untuk sesaat, para ksatria pedang hancur total. Musuh telah kehilangan formasi mereka, tak mampu membentuk formasi bertahan. Menghadapi para ksatria-ksatria pedang yang ganas dan ganas, mereka langsung tak berdaya. Tebasan depan belakang lagi, tetapi dibandingkan dengan yang pertama, kerugian musuh kali ini jauh lebih mengerikan. Resimen kavaleri asli yang terdiri dari 100 orang, setelah 2 serangan dan kekacauan yang diakibatkannya, berkurang menjadi hanya 40 atau 50 orang, kehilangan separuh kekuatannya. Mundur ke kiri. Komandan musuh bukanlah orang bodoh. Para kesatrianya sudah benar-benar kehilangan semangat karena 2 serangan itu. Lupakan soal mengatur pertahanan yang efektif, dan takut serangan lain akan benar-benar membuat mereka kewalahan. Semuanya, tenang. Kita punya pemanah di sebelah kiri, teriak sang komandan kepada para ksatria yang kacau, mencoba menenangkan anak buahnya. Tapi dia lupa Ouyang yang sulit ditangkap. Ouyang sebenarnya sudah mencarinya cukup lama. Seperti kata pepatah, tembak kuda dulu,
Tangkap musuh, tangkap pencuri dulu, tangkap pemimpinnya. Dengan bunyi gedebuk yang menggelegar, sebuah panah hitam menembus para ksatria musuh yang kacau. Ketepatan dan kekuatan panah itu sempurna. Sebelum sang komandan sempat berteriak, panah itu menembus mulutnya, menembus kepalanya, dan membunuhnya seketika. Saat panah itu menembus kepala komandan musuh, Ling Su berbalik, mencari kesempatan lain untuk menyerang. Ia terkejut saat melihat ini. Sang komandan berada tepat di tengah resimen kavaleri, bahkan tembakan sekecil apapun yang meleset dari panah itu akan menjadi sia-sia. Namun, panah Ouyang begitu tepat sasaran, sehingga musuh tidak punya kesempatan untuk menghindar. Komandan musuh sudah mati. Saudara-saudara, bunuh. Ling Su mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, darahnya mendidih. Dua serangan tanpa cedera telah mengubah seluruh ksatria pedang menjadi sekawanan serigala ganas. Bahkan dengan 200 orang lagi, mereka tak akan ragu untuk menyerang. Tak hanya para ksatria tangguh ini yang terdesak, bahkan Li Wei, yang berada di tengah formasi pertempuran, pun bersorak kegirangan. Inilah yang dilakukan manusia. Inilah yang dilakukan manusia. Li Wei ingin berteriak ke langit, tetapi sebelum ia sempat, serangan baru telah dimulai. Kematian jenderal musuh seketika melumpuhkan kavaleri yang sudah hampir tak terorganisir. Pada titik ini, musuh bahkan tak bisa mempertimbangkan fakta bahwa mereka masih kalah jumlah. Yang bisa mereka pikirkan hanyalah melarikan diri. Melarikan diri. Mungkinkah mereka melarikan diri sekarang? Para ksatria pedang membantai mereka satu persatu seperti serigala, ingin sekali menghabisi mereka semua di sini. Akankah mereka diberi kesempatan untuk melarikan diri? Para ksatria pedang mempertahankan formasi kerucut mereka, tetapi kali ini, musuh tidak memiliki formasi pertahanan tersisa saat mereka mulai melarikan diri mundur dengan panik, putus asa menyelamatkan diri. Pada saat kekalahan mereka, Ouyang sudah melesat keluar dari hutan, busur masih di tangan. Sambil berlari, ia melepaskan anak panah demi anak panah ke pepohonan di sebelah kirinya. Dengan setiap anak panah, jeritan menggema dari hutan. Ouyang sebenarnya telah bersiap untuk ini sejak musuh mulai runtiuh. Ia tahu bahwa saat kavaleri runtiuh, para pemanah di hutan pasti akan mundur dengan cepat, dan satu-satunya prioritasnya adalah mengejar mereka. Anak panah demi anak panah berterbangan dari tangannya. Meskipun berlari, badan bagian atasnya tetap stabil, busur di tangannya bergetar tanpa berkedip, praktis sama seperti ia menembak dari posisi berdiri. Bunuh, jangan biarkan siapapun hidup. Ling Su melancarkan serangan lagi. Separuh dari 40 atau 50 prajurit kavaleri yang tersisa meninggal, dan separuh sisanya melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Hanya sekitar 100 meter jauhnya, mereka dihadang oleh hujan panah yang menghujani dari langit. 7 atau 8 prajurit kavaleri yang lengah langsung meninggal. Para ksatria yang tersisa tak berani berhenti untuk mengangkat perisai bundar mereka demi pertahanan. Yang bisa mereka pikirkan sekarang hanyalah bagaimana cara melarikan diri. Namun harapan memang indah, tetapi hasilnya selalu tak pasti. Kelompok kecil ksatria ini akhirnya gagal lolos dari kejaran. Sesaat kemudian, mereka bergabung dengan pasukan utama, meninggalkan mereka di tanah ini selamanya. Setelah menghabisi musuh terakhir, seluruh ksatria pedang meraung-raung seperti serigala, jantung mereka berdebar-debar karena amarah. 30 orang melawan 100 orang, namun mereka berhasil mencapai pertempuran tanpa korban, hampir seperti keajaiban. Namun mereka semua tahu keajaiban ini bukanlah kebetulan. Dari 4 anak panah pertama, hingga melumpuhkan para pemanah di hutan, hingga tembakan terakhir yang luar biasa melesat di udara, Ouyang menunjukkan di hadapan mereka puncak panahan. Sungguh kemenangan gemilang. Dan bagian terbesar dari kemenangan gemilang ini bukan terletak pada para prajurit yang melolong seperti serigala, melainkan pada Ouyang, yang telah mengintai di hutan, memanah secara diam-diam. Kembali, perintah Ling Su, dan ke-31 ksatria itu membalikkan kuda mereka dan kembali ke medan perang. Tanpa disadari, mereka telah mengejar musuh sejauh 4 atau 5 mil. Mereka tak menyisakan apapun, menghabisi kavaleri penyerang. Ke-31 penunggang kuda itu kembali ke medan perang bagai angin. Ketika mereka kembali, melihat tanah dipenuhi bangkai kuda dan prajurit kavaleri yang terbunuh, mereka menyadari betapa dahsyatnya pertempuran itu. Meskipun hanya pertempuran yang melibatkan kurang dari 200 prajurit kavaleri bukanlah tandingan infanteri. Bahkan pasukan yang kurang dari 200 kavaleri pun dapat menyaingi kekuatan ribuan infanteri. 31 orang kembali, semuanya. Sekembalinya mereka ke medan perang,
mereka mendapati bahwa selain beberapa kuda yang masih berdiri, tak seorang pun musuh yang tersisa hidup. Sementara itu, Ouyang bersandar di pohon kecil, muntah-muntah hebat, tampak seolah-olah akan memuntahkan seluruh jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya. Meskipun ia tidak merasakan apapun selama pertempuran sengit itu, setelah pertempuran usai, Ouyang tak kuasa menahan diri untuk muntah melihat mahiat-mahiat berserakan di medan perang. Ia bukan dari dunia ini, lebih tepatnya, ia adalah seorang siswa dari sekolah pendidikan jasmani. Ia tampak tenang saat pertama kali membunuh 5 orang, itu karena musuh menginginkan nyawanya, dan kelima orang itu terbunuh hanya dengan satu anak panah, jadi ia tidak bereaksi sekuat sekarang. Melihat Ouyang muntah-muntah hebat, para ksatria, termasuk Li Wei, tercengang. Ini bukanlah dewa pembunuh yang sebelumnya melemparkan anak panah ke arah orang mati. Tak seorang pun bisa menghubungkan Ouyang dengan penembak jitu yang telah membantu mereka memenangkan pertempuran yang begitu gemilang. Hahaha, Ling Su yang pertama tertawa, tetapi tawanya bukan ejekan, melainkan kelegaan. Ia tahu ini mungkin pertama kalinya Ouyang mengalami pemandangan seperti itu. Bahkan ketika pertama kali memasuki medan perang dan melihat mahiat-mahiat serta sungai-sungai darah yang tak terhitung jumlahnya, wajahnya memucat ketakutan. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan telah melihat banyak pedang dan tombak sejak kecil, tetapi melihat mahiat-mahiat dan lautan darah tak terelakkan tetap membuatnya takut. Ling Su menyadari bahwa betapapun hebatnya keterampilan memanah Ouyang, ia berasal dari desa yang sederhana. Jika Ouyang tetap tenang saat pertama kali menghadapi pemandangan seperti itu, ia pasti akan sangat terkejut. Ia sudah senang dengan ketenangan Ouyang. Ia terkejut dengan ketenangan Ouyang sepanjang pertempuran. Seburuk apapun penampilannya, ia adalah penyumbang terbesar hari ini. Hahaha, Ouyang, kau benar-benar memalukan. Temperamen dan aspek-aspek lain Li Wei telah berubah drastis setelah pertempuran sebelumnya, tetapi ia masih tenggelam dalam kegembiraan, jadi ia tidak seperti Ouyang. Jika ia kembali tenang, keadaannya pun tidak akan lebih baik. Ouyang muntah dan memelototi Li Wei, tetapi sekarang ia hampir tidak punya energi untuk berbicara. Ia sedang tidak ingin membuang waktu dengan orang yang bisa membombardirmu dengan kata-kata tak berujung ini. Pasukan pertama dan kedua, segera pergi ke hutan di sebelah kiri dan buru para pemanah musuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Ling Su mengeluarkan perintah harus dibunuh. Akal sehat mungkin akan membuatnya membunuh beberapa orang, tetapi fakta membuktikan bahwa setiap orang yang menyusup ke kerajaan keberuntungan agung adalah pembunuh bayaran yang terlatih ketat. Lupakan saja untuk meminta informasi apapun dari mereka, bahkan jika mereka ingin berbicara, kau tidak akan tahu. Setiap kelompok memiliki misi mereka sendiri, dan mereka sama sekali tidak menyadari misi satu sama lain, bahkan berapa banyak orang yang ada di sana. Tidak perlu. Ouyang masih muntah-muntah sambil bersandar di pohon. Ia menjabat tangannya ke arah Ling Su dan berkata dengan susah payah, mereka semua tertembak mati. Apa? Ling Su menatap Ouyang dengan tak percaya, tetapi setelah berpikir sejenak, ia pun tenang. Ouyang berada tepat di hutan tempat mereka melakukan serangan kedua. Jika para pemanah itu masih hidup, beranikah Ouyang muntah di sini? Mengingat kemampuan memanah Ouyang yang luar biasa, ia tidak meragukan kata-kata Ouyang. Sebaliknya, ia berkata kepada para kapten regu pertama dan kedua, bahwa semua mahiat musuh ke sini, hitung, dan kubur mereka di tempat. Setelah serangkaian penghitungan, jumlah pastinya akhirnya diketahui. Termasuk 14 pemanah yang dibunuh oleh Ouyang dan 104 ksatria, mereka telah membunuh total 118 musuh. Ling Su mendengarkan angka ini dengan ekspresi bingung. Ia bertanya-tanya apakah ada yang akan percaya jika ia melaporkannya. 32 orang membunuh 118 bukanlah hal yang mustahil, hal itu mungkin saja terjadi dengan bantuan medan yang menguntungkan atau faktor-faktor lain. Tetapi jika 32 orang membunuh 118 tanpa satu pun korban, akankah ada yang percaya? Kapten, skuadron ke-8 kemungkinan besar meninggal. Kami menemukan jasad skuadron ke-8 di balik hutan di sebelah kiri. Wakil Kapten Hao Chi melangkah maju untuk melaporkan apa yang baru saja mereka temukan. Mendengar kata-kata Hao Chi meredam kegembiraan Ling Su. Namun, ia tahu bahwa bagi seorang prajurit, gugur di medan perang bukanlah hal baru. Kali ini, tanpa panahan ajaib Ouyang, bahkan jika mereka berhasil membunuh beberapa musuh, mereka kemungkinan akan bernasib sama seperti skuadron ke-8. Saat itu, Ling Su merasa agak lega telah menemukan Ouyang dan Li Wei di desa pegunungan kecil itu.
Tak perlu dikatakan lagi, Ouyang telah mendominasi kemenangan ini dari awal hingga akhir, menunjukkan kepada semua orang apa artinya mengalahkan 100 musuh dengan satu orang. Li Wei juga mengejutkan Ling Su. Ia terkejut bahwa pria berkulit gelap dan besar itu tidak menunjukkan rasa takut di medan perang, seperti yang ia bayangkan seorang pemula. Meskipun ia terbaring di hutan, muntah-muntah hebat, ia tetap teguh bersama pasukan sepanjang pertempuran, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia adalah seorang ksatria yang terlahir untuk menyerang. Beritahu kota terdekat dan suruh mereka mengirim pasukan untuk membersihkan tempat ini dan membawa pulang saudara-saudara dari skuadron ke-8. Ling Su tak kuasa menahan semburat kesedihan di matanya, tetapi itu hanya sekilas, karena ia belum sampai pada titik kesedihan. Mereka hanya bisa berhenti sejenak, mereka masih harus mengejar pasukan musuh yang telah menyusup ke Dayun. Ya, Wakil Kapten Hao Qi menanggapi jawaban Ling Su, lalu menaiki kuda perangnya dan memacu kudanya ke barat. Kota terdekat berjarak sekitar 100 mil. Bahkan dengan kecepatan kuda ksatria pedang, Hao Qi membutuhkan setidaknya setengah hari untuk mencapai mereka. Semuanya, istirahatlah. Kita akan melanjutkan pengejaran setelah Wakil Kapten kembali. Ling Su berdiri dan memanggil orang-orang yang menggali lubang. Bum bum bum, suara derap kaki kuda bergema dari barat. Ling Su secara naluriah melompat ke atas kuda di sebelahnya dan menghunus pedangnya. Namun, ia merasa lega saat menyadari bahwa pasukan yang mendekat bukanlah musuh. Di depan rombongan itu adalah Wakil Kapten Hao Qi, yang baru saja berangkat. Mereka adalah pasukan kavaleri dari kota Zhenzu, 100 mil jauhnya. Jumlah mereka sekitar 200 orang. Meskipun banyak, perlengkapan dan kualitas mereka jauh lebih rendah daripada milik ksatria pedang. Saat itu, Hao Qi memimpin 200 pasukan kavaleri, berlari kencang ke arah mereka. Mereka adalah orang-orang yang baru saja ditemuinya. Seperti mereka telah menerima pesan elang dan bergegas membantu. Hao Qi agak bersyukur skuadron ke-7-nya tiba lebih dulu, kalau tidak, 200 orang ini pasti akan bernasib sama dengan skuadron ke-8. Meskipun jumlah mereka banyak, kavaleri musuh hanya sedikit lebih lemah daripada ksatria pedang, jauh dari sebanding dengan pasukan kavaleri ini. Jika 200 orang ini tiba lebih dulu dan berhadapan dengan musuh, mereka mungkin akan membentuk formasi penyerangan. Satu serangan saja sudah cukup untuk mengalahkan 200 pasukan kavaleri ini. Di belakang Hao Qi berdiri seorang pria parubaya berbaju sirah kulit. Dia adalah penguasa kota Zhenzu, bernama Biantong. Setelah menerima pesan elang dari skuadron ke-8, ia menyerbu tanpa henti bersama 200 pasukan kavalerinya yang paling elit dan tercepat. Meskipun ia adalah penguasa kota, jika ia tidak secara pribadi memimpin pasukannya untuk menyelamatkan skuadron ke-8 setelah menerima pesan elang, bahkan dukungannya yang kuat pun tak akan mampu melindunginya. Ksatria pedang melambangkan puncak kehormatan. Di negara keberuntungan besar, mereka diharapkan menunjukkan rasa hormat kemanapun mereka lewat. Bahkan kehilangan satu anggota ksatria pedang pun merupakan hal yang sangat berat. Jika ada yang tahu dia tidak bergegas membantu mereka, seperti yang terjadi pada skuadron ke-8, konsekuensinya akan mengerikan. Ini mustahil. Mata Biantong hampir copot saat mendengar kata-kata Hao Qi. Minta saudara-saudaramu untuk membantu mengubur mayat musuh. Kita sudah membunuh 118 orang. Kata-kata Hao Qi terasa dingin. Para ksatria pedang, kecuali jika mereka bercanda dengan rekan-rekan mereka sendiri, umumnya acuh tak acuh terhadap orang lain. Bagi mereka, kekuasaan dan pejabat tidaklah penting. Di medan perang, mereka hanya bisa mengandalkan rekan-rekan mereka. Ya, oke, jawab Biantong cepat, meskipun sedikit kebingungan terpancar di matanya. Mereka baru saja menerima pesan elang dari skuadron ke-8. Meskipun kecepatan mereka tidak dapat menandingi skuadron ke-7 ksatria pedang, mereka bergerak ringan dan cepat, jadi waktu kedatangan mereka pasti dalam waktu 1 jam. Namun, ketika dia tiba, Hao Qi tiba-tiba memberitahunya bahwa musuh telah sepenuhnya disapu bersih, dengan 118 orang di antaranya. Biantong tahu kekuatan musuh yang menyusup ke Dayun kali ini. Jika benar-benar ada 118 orang, maka 200 orang mereka pun pasti sudah musnah. Biantong yakin skuadron ke-7 pasti telah bergabung dengan skuadron ke-8 untuk meraih kemenangan seperti itu. Namun ketika ia memasuki medan perang, ia hanya melihat lebih dari 30 orang dari skuadron ke-7 dan tidak ada seorang pun dari skuadron ke-8. Apa yang terjadi? Tanya Biantong pada dirinya sendiri.
Ia tak pernah membayangkan bahwa 30 orang ini telah membunuh seluruh 118 orang. Para ksatria pedang memang kejam, tetapi mereka tak mungkin sekejam ini. Skuadron ke-8 telah musnah sepenuhnya sebelum kami tiba, mayat mereka sekarang tersembunyi di balik hutan. Atur seseorang untuk membawa mereka pulang. Mata Hao Qi dipenuhi kesedihan yang tak terpendam. Hah, Bian Tong, yang sedang mencari skuadron ke-8, hampir jatuh dari kudanya karena terkejut mendengar kata-kata Hao Qi. Musuh kehilangan 118 orang. Kerugian kita adalah seluruh skuadron ke-8, dan skuadron ke-7 tetap utuh. Hao Qi memberitahu Bian Tong tentang situasi pertempuran. Mungkin akan baik-baik saja jika ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika ia mengatakannya, Bian Tong langsung berubah menjadi batu. Skuadron ke-8 hancur total, sementara skuadron ke-7 tetap utuh. Ini mungkin terdengar seperti pencapaian yang tidak signifikan pada awalnya, mengingat gabungan pasukan skuadron ke-7 dan ke-8 berjumlah 70 atau 80 orang. 70 atau 80 melawan 118, dan hanya 30 atau 40 korban, bukan prestasi yang luar biasa. Namun Hao Qi menambahkan detail lebih lanjut, skuadron ke-8 telah hancur total saat mereka tiba. Mereka telah membunuh 118 orang sendirian, tanpa bantuan skuadron ke-8. Ini mengerikan, tetapi dibandingkan dengan 0 korban berikutnya, kengerian ini tidak ada apa-apanya. Apakah ini hanya awan yang berlalu? 32 ksatria, menghadapi 114 ksatria dan 14 pemanah, menghabisi musuh tanpa kehilangan apapun. Prestasi ini membekas di benak Bian Tong. Ia sungguh tak habis pikir bagaimana mereka bisa mencapai prestasi seperti itu. Bian Tong tidak tahu, dan ia tak berani bertanya. Ia bukan penguasa kota biasa. Ia tahu skuadron ke-7 benar-benar berbeda dari yang lain. Kaptennya, Ling Su, bukanlah ksatria biasa. Jika ia membicarakan silsilah Ling Su, ia merasa tak pantas membawa sepatunya. Namun, yang terpenting bagi Bian Tong bukanlah silsilah Ling Su, melainkan fakta bahwa Ling Su tidak mengandalkannya, melainkan telah berjuang sampai ke titik ini. Sungguh luar biasa. Penguasa kota Bian Tong, Ling Su perlahan mendekat. Meskipun pertempuran telah berakhir beberapa waktu lalu, Ling Su masih berlumuran darah musuh. Sekilas, ia tampak seperti iblis yang baru saja datang dari dunia bawah. Bian Tong, juga seorang jenderal militer, melihat noda darah di badan Ling Su dan tahu bahwa putra kedua dari keluarga Ling ini adalah seorang pejuang yang gagah berani, selalu berada di garis depan, bakat yang jauh lebih unggul daripada para jenius generasi kedua itu. Kapten Ling. Bian Tong memanggilnya bukan putra kedua, melainkan Kapten Ling. Ini karena Bian Tong tahu Ling Su benci jika latar belakangnya disebut-sebut. Bagi Ling Su, silsilahnya, yang dicemburui oleh banyak orang, terasa seperti aib. Bian Tong tak pernah mengerti mengapa Ling Su menyimpan perasaan seperti itu. Meskipun Ling Su adalah putra kedua dari keluarga Ling, ia adalah salah satu dari 2 bersaudara. Kakak perempuan tertuanya adalah kakak perempuannya, dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, putra kedua inilah yang akan mengambil alih keluarga. Namun, terlepas dari latar belakang dan keberuntungannya, Ling Su sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran, malah mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bergabung dengan ksatria pedang. Bian Tong tidak dapat memahami niat Ling Su yang sebenarnya. Tuan kota Bian Tong, suruh anak buahmu membersihkan medan perang, dan suruh seseorang mengawal skuadron ke-8 pulang. Ling Su menatap Bian Tong, nadanya agak memerintah. Namun, mengetahui posisi Ling Su, Bian Tong tampaknya tidak terganggu oleh nadanya. Jangan khawatir, Kapten Ling. Anak buahku akan mengurus semuanya di sini dan melaporkan pencapaian hari ini ke markas militer untuk mengklaim penghargaan bagi Kapten Ling. Bian Tong tidak berani menyombongkan prestasinya di depan Ling Su. Tidak, kita tidak punya waktu untuk beristirahat. Setidaknya 4 unit musuh lagi telah melewati kota Zhenzumu dan menembus jauh ke belakang kita. Kita harus melanjutkan pengejaran. Ling Su tidak berniat untuk beristirahat. Misi mereka kali ini adalah mengejar para ksatria musuh ini jauh ke dalam dayung. Bagaimana mungkin dia berani menunda istirahat sekarang? Bian Tong merasa gelisah mendengar kata-kata Ling Su. Kegelisahannya bukan karena Ling Su tidak ingin beristirahat, melainkan karena ia salah mengartikan kata-kata Ling Su yang berarti pencapaiannya tidak perlu dilaporkan. Jika ini hanyalah kemenangan biasa, maka melaporkannya atau tidak mungkin tidak penting bagi para ksatria pedang. Namun, kemenangan ini begitu mulia sehingga bahkan Bian Tong pun tidak berani merahasiakannya. Jika ia lupa melaporkannya,
itu akan benar-benar. Ling Su tidak tahu apa yang dipikirkan Biantong, karena Ling Su tidak melanjutkan percakapan dengannya. Ia berbalik dan berjalan menuju kuda perangnya. Sambil berjalan ia berkata kepada para kesatrianya, siapapun yang memiliki kuda yang terluka atau kelelahan, silakan segera tukarkan dengan para ksatria tuan kota Biantong. Mari kita beristirahat sementara kita bergerak. Baik, sekelompok ksatria menjawab, dan kemudian sekitar 4 atau 5 ksatria yang kudanya terluka dalam pertempuran sebelumnya dengan enggan memimpin kuda mereka untuk bertukar dengan para ksatria biasa. Kuda-kuda para ksatria pedang semuanya adalah kuda-kuda terbaik milik Dayun, jauh lebih unggul daripada kuda-kuda biasa. Namun saat ini, mereka tak punya pilihan. Seekor kuda yang terluka mungkin bukan masalah besar di masa normal, tetapi jika mereka melanjutkan perjalanan panjang dan berpartisipasi dalam pertempuran, itu bisa menjadi masalah besar. Setelah memeriksa semuanya, 32 ksatria, termasuk Li Wei dan Ouyang, melepaskan kuda mereka dan memacu kuda mereka ke barat. Mereka adalah unit paling lincah di medan perang, dan mereka tak akan beristirahat saat ini. Baru setelah seluruh skuadron ke-7 ksatria pedang pergi, Biantong akhirnya bernapas lega. Ia menepikan seorang letnan dan berkata, laporkan laporan pertempuran ini ke markas militer. Ingat, laporkan yang sebenarnya. Biantong tak peduli apa yang dikatakan Ling Su. Ia tak berani mengambil pujian atas kemenangan ini, sekalipun ia punya nyali. Bagaimanapun, pujian ini milik Ling Su, dan ia tak berani menyentuhnya. Lebih dari itu, ada hal lain yang tak bisa ia sentuh, berita kekalahan skuadron ke-8. Untungnya, skuadron ke-7 tiba lebih dulu dan menyelesaikan semuanya. Seandainya dia tiba lebih dulu, terlepas dari apakah dia terlibat dalam penghancuran skuadron ke-8 atau tidak, sebagai penguasa kota Zhensu, dia tidak akan bertanggung jawab atas penghancuran skuadron ke-8 di wilayahnya sendiri. Sekarang, dengan Ling Su dan yang lainnya sebagai ujung tombak, semuanya mudah dijelaskan. Skuadron ke-8 hancur lebur, sementara skuadron ke-7 telah tiba lebih dulu dan sudah berhadapan dengan musuh. Apapun yang terjadi, itu adalah tanggung jawab skuadron ke-7, bukan tanggung jawabnya. 32 ksatria itu berpacu ke barat, tujuan mereka tidak jelas. Mereka hanya menerima kabar bahwa musuh telah menyelinap melalui kota Zhensu dan menembus jauh ke dalam perbatasan mereka, tetapi bahkan sekarang mereka tidak tahu mengapa mereka bersusah payah memasuki kerajaan Yun Agung mereka. Kapten, skuadron ke-4 telah hancur, skuadron ke-6 lumpuh, dan sekarang skuadron ke-8 telah dihancurkan seperti skuadron ke-4. Kita hanya memiliki 32 orang yang tersisa. Bukankah kita harus pergi ke markas militer untuk mencari bala bantuan? Hao Qi merasa bahwa meskipun ia telah kembali ke pedalaman negara mereka, ia juga mengerti bahwa semakin dalam sebuah tim menembus Great Yun, semakin kuat tim tersebut, dan semakin tangguh pula musuh yang akan mereka hadapi. Skuadron ke-8 saat ini hanya terdiri dari 32 orang, hanya seperempat dari kekuatan penuh 120 orang. Jika mereka bertemu skuadron musuh berkekuatan penuh lainnya, mereka mungkin akan berada dalam masalah besar. Aku juga pernah berpikir begitu. Tapi jika kita pergi ke markas militer sekarang untuk mengisi kembali pasukan kita, perjalanan pulang pergi mungkin akan memakan waktu 3 hari. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 3 hari itu? Kita hanya punya kurang dari 5 skuadron tersisa. Ling Su mengatakan ini ketika ia mendengar teriakan elang pembawa pesan, yang tiba-tiba memberinya firasat buruk. Itu elang pembawa pesan dari skuadron ke-5. Hao Qi menatap langit dan melihat seekor elang pembawa pesan kecil menukik turun dari langit dan akhirnya mendarat di depan Ling Su. Ia juga memiliki tabung bambu kecil yang diikatkan di kakinya. Melihat tabung bambu yang terpasang di kaki elang, Ling Su menduga ini bukan kabar baik. Namun, ia mengulurkan tangan dan melepas tabung itu, lalu menarik gulungan sutra dari dalamnya. Di cekungan jalan, musuh sangat banyak. Skuadron ke-5 telah dihancurkan. Beberapa kata itu membuat hati Ling Su bergetar. Apakah skuadron ke-5 juga hancur? Kapten, tepat saat Ling Su sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, Ouyang datang dari belakang. Ia juga melihat elang itu dan, penasaran, ingin melihat apa yang terjadi. Mendengar suara Ouyang, senyum tipis tersungging di wajah Ling Su. Ia kemudian menyerahkan gulungan sutra itu kepada Ouyang. Sambil berkata, sepertinya kita akan menghadapi pertempuran berdarah lagi di bawah sana. Hah, Ouyang agak terkejut melihat gulungan sutra yang diserahkan Ling Su. Ia hanyalah anggota baru,
jadi bagaimana mungkin ia diizinkan melihat laporan pertempuran rahasia seperti itu. Namun karena Ling Su yang menyerahkannya, ia menerimanya, ingin melihat apa yang terjadi. Ia membuka gulungan itu, tetapi melihatnya membuatnya mengerutkan kening. Melihat Ouyang mengerutkan kening, Ling Su dan Hao Qi bertukar senyum kecut. Lagi pula, di desa Kaoshan, ketika Ouyang mengetahui pengepungan skuadron ke-8, ia tidak seperti ini. Apakah ia kehilangan kepercayaan diri kali ini? Performa impresif skuadron ke-7 praktis diatur oleh Ouyang. Tanpa panah ajaibnya, harapan mereka untuk mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan pasukan yang lebih sedikit akan menjadi mimpi belaka. Apa kau sedikit takut? Ling Su menepuk bahu Ouyang. Di matanya, betapapun hebatnya kemampuan memanah Ouyang, ia tetaplah seorang pemula. Bahkan ia merasakan sedikit kesedihan mendengar berita itu, dan ketakutan Ouyang tidaklah tak termaafkan. Tidak, Ouyang menggelengkan kepalanya dengan yakin. Kapten, apakah Anda melihat ada masalah dengan laporan pertempuran ini? Masalah apa? Pertanyaan Ouyang membangkitkan pertanyaan di benak Ling Su. Ia sebenarnya merasakan sesuatu yang aneh ketika membaca laporan tadi, tetapi ia masih belum bisa memahaminya. Kapten, lihat kata-kata ini. Aku ingin bertanya, jika kita dikepung dan menghadapi kehancuran, apakah kau masih bisa menulis seindah itu? Tanya Ouyang, sambil melihat tulisan tangan yang indah di atas sutra. Sebenarnya, Ouyang tidak punya pengalaman dengan laporan pertempuran seperti ini. Ia melihat gulungan sutra milik skuadron ke-8 di desa Kaoshan. Ia ingat betul bahwa sutra itu ditulis dengan darah. Kau tahu, ketika menghadapi kehancuran di medan perang, kau tidak akan punya waktu untuk mencari pena dan tinta. Kau mungkin akan menggunakan apapun yang kau temukan. Dan bukan hanya tulisan tangannya saja yang bermasalah, tetapi tulisannya sendiri juga bermasalah. Karena elang pembawa pesan sudah terbang, mengapa lokasinya masih perlu ditulis? Elang pembawa pesan bisa memimpin bala bantuan ke suatu lokasi, jadi mengapa alamat harus ditulis dalam situasi seperti ini? Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu dalam situasi yang begitu genting? Kapten, lihat di sini. Ouyang menunjuk ke cekungan jalan dan berkata, aku ingin bertanya, Kapten, jika kita berada di ambang kehancuran, bisakah kau tetap tenang dan menuliskan lokasinya dengan jelas? Setelah Ouyang menanyakan dua pertanyaan ini, tangan Ling Su mengepal erat. Memang, seperti yang dikatakan Ouyang, laporan pertempuran ini sungguh aneh. Mungkinkah ini jebakan? Tanya Hao Qi dari samping. Meskipun ia hanya wakil kapten, ia juga seorang ksatria berpengalaman yang telah menyaksikan banyak badai dan ombak. Hal-hal seperti itu mudah dipahaminya. Mungkinkah musuh telah menyiapkan penyergapan di cekungan jalan, mencoba memanfaatkan kebutuhan kita yang mendesak akan bantuan? Ling Su juga memahami poin kuncinya. Bukan tidak mungkin. Ouyang mengangguk. Ia tidak tahu banyak tentang berbaris dan bertempur. Apapun pengetahuannya, itu berasal dari menonton TV. Ia tidak bisa dibandingkan dengan seorang komandan sungguhan yang telah melintasi medan perang. Ouyang tidak percaya bahwa perjalanan waktunya akan membuatnya maha kuasa. Kapten, jika benar-benar ada penyergapan, maka kita, Hao Qi tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Terlepas dari apakah ini penyergapan atau bukan, pasti ada pasukan musuh di cekungan jalan, dan misi mereka adalah membunuh musuh. Setelah menemukan jejak musuh, haruskah mereka mundur? Tapi apa yang bisa mereka lakukan jika tidak mundur? Musuh sedang menyergap, dan dengan lebih dari 30 orang yang menghadapi penyergapan, bukankah itu seperti mengirimkan makanan? Ling Su tidak menjawab, karena saat ini ia harus berpikir matang-matang. Tidak ada gunanya maju mengetahui ada penyergapan. Kapten, Ouyang berbicara lagi saat ini. Meskipun ia masih rekrutan baru, ia telah menyatu dengan seluruh pisau tajam setelah pertempuran terakhir. Di skuadron ke-7, meskipun ada perbedaan antara kapten dan anggota tim, pada kenyataannya, jika ada sesuatu, semua orang harus membicarakannya bersama. Kapten, kurasa kita sebaiknya tidak maju sekarang. Kau tahu, medan di lembah ini tidak cocok untuk serangan kavaleri, dan dengan hanya 30 orang dari kita, pergi ke sana akan sia-sia. Sebaiknya kita laporkan situasi di sini ke militer. Aku yakin mereka akan mengirim pasukan untuk menyerang lembah Jialan. Ouyang tetap tenang. Dia berani menghadapi 100 orang dengan 30 orang, bukan karena serangan dua arah akan menyebabkan kekacauan dan membantu skuadron ke-7 meraih kemenangan. Namun dalam penyergapan ini, dia bahkan tidak bisa menemukan musuh. Bagaimana dia bisa bertarung?
Kurasa kata-kata Ouyang benar, kavaleri tidak memiliki keuntungan di lembah ini, dan kuda justru menjadi beban. Musuh akan menggunakan taktik seperti itu kali ini, mungkin menyergap pasukan yang besar. Pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Hao Qi setuju. Apa yang kita lakukan sekarang? Ling Su sebenarnya setuju, tetapi karena musuh telah memilih untuk menyerang mereka, jika mereka pergi, apa langkah mereka selanjutnya? Daripada melawan mereka di sini, kenapa tidak kembali ke garis depan dan bergabung dengan pasukan utama di ujung tombak? Hao Qi berpikir sejenak dan menyampaikan pendapatnya. Tim Sharp Knife sekarang berada jauh di belakang garis musuh. Bahkan jika kita kembali ke garis depan, kita tidak akan bisa bersatu kembali dengan mereka. Ling Su tahu bahwa ketika mereka datang untuk mengejar, skuadron Sharp Knife lainnya telah menembus jauh di belakang garis musuh. Jika mereka kembali saat ini, mereka tidak akan bisa bersatu kembali dengan mereka. Lalu kita akan kembali ke markas militer untuk mengisi kembali pasukan kita, lalu kita akan menuju tenggara, melewati medan perang utama dan menyusup ke belakang musuh. Hao Qi mengepalkan tinjunya, daripada mengejar mereka di wilayahnya sendiri, ia lebih suka bertempur jauh di belakang garis musuh karena itulah satu-satunya cara mereka dapat benar-benar menunjukkan momentum tak terkalahkan para ksatria Sharp Knife. 32 prajurit kavaleri, bagaikan angin puyuh kecil, berpacu ke tenggara. Inilah skuadron ke-7 ksatria pedang. Mereka belum kembali ke markas, karena akan memakan waktu setidaknya 3 hari, waktu yang cukup bagi mereka untuk menembus jauh di belakang garis musuh. Meskipun jumlah mereka hanya 32, Ling Su tahu bahwa ksatria pedang pun pasti akan kalah. Rencananya adalah merekrut para ksatria pedang yang kalah ini begitu. Mereka berada di wilayah musuh. Sehari setelah 32 prajurit kavaleri itu pergi, markas militer menerima laporan dari Bian Tong dan skuadron ke-7. Ling Zongtian, panglima tertinggi dari 3 pasukan kerajaan keberuntungan besar dalam pertempuran ini, mengerutkan kening setelah membaca laporan dari Bian Tong. Kehancuran skuadron ke-8 sungguh menyakitkan baginya, karena setiap ksatria pedang adalah aset berharga. Bagi kerajaan keberuntungan besar, mereka lebih suka kehilangan 100 prajurit biasa daripada satu ksatria pedang. Meskipun berita kehancuran skuadron ke-8 menyakitkan baginya, itu bukanlah penyebab kerutan dahinya. Sebaliknya, laporan militer selanjutnya lah yang membuat alisnya berkerut. Saat skuadron ke-7 tiba, skuadron ke-8 sudah sepenuhnya dibantai. Bagaimana mungkin Ling Su bisa menghabisi musuh sepenuhnya hanya dengan 30 orang yang tersisa? Dan tanpa menderita kerugian sedikit pun. Ling Zongtian merasa bahwa laporan pertempuran ini pasti sengaja dibesar-besarkan, dan tingkat pembesar-besarannya sungguh mengerikan. Mungkinkah Ling Su sudah gila dan ingin mencuri pujian dari skuadron ke-8? Ling Zongtian adalah ayah Ling Su, dan ia tahu karakter putranya lebih dari siapapun. Anak ini persis seperti dirinya yang lebih muda. Sikapnya yang keras kepala membuat Ling Su terus-menerus berdebat dengannya, tetapi bagaimanapun mereka berdebat, Ling Zongtian tidak dapat menyangkal keunggulan Ling Su. Katakan padaku, bagaimana 30 orang dari skuadron ke-7 mengalahkan 118 musuh? Bisakah mereka terbang? Ling Zongtian menatap ksatria yang menyampaikan laporan pertempuran, ingin memahami detail laporan ini, yang dianggapnya dibesar-besarkan. Marsekal, pertempuran sudah berakhir ketika kami tiba. Kami memeriksa jasad para ksatria dari skuadron ke-8. Mereka telah gugur selama lebih dari setengah hari, sementara pasukan musuh gugur tepat sebelum kami tiba. Jadi, skuadron ke-7 pasti telah menghabisi musuh sepenuhnya setelah skuadron ke-8 hancur total. Mengenai metodenya, Kapten Ling Su tidak mengatakannya. 32 orang dari mereka telah pergi. Meskipun ksatria ini biasanya cukup cerdik, menghadapi Ling Zongtian, Marsekal Agung Kerajaan Keberuntungan Agung, ia tetap sangat gugup. Hah, Ling Zongtian mendengarkan laporan ksatria itu. Ia tahu bahwa meskipun Bian Tong punya nyali, ia tidak akan pernah berani berbohong kepadanya. Memalsukan intelijen militer adalah kejahatan serius yang dapat dihukum dengan penyitaan properti dan pemusnahan seluruh klan. Benar, kau bilang mereka 32 orang. Ling Zongtian tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, tetapi ia mendengar berita aneh. Skuadron ke-7 awalnya dipersenjatai dengan 120 prajurit lengkap, tetapi ketika mereka kembali dari medan perang, mereka hanya memiliki 40 prajurit yang mengejar. Mereka telah kehilangan 10 prajurit di sepanjang jalan, jadi seharusnya hanya tersisa 30 prajurit. Apa yang terjadi dengan 2 prajurit tambahan itu? Ya, kami telah menghitung jumlah prajurit, dan memang 32.
Ksatria itu benar-benar bingung dengan pertanyaan Ling Zongtian. Laporkan. Pada saat itu, elang skuadron ke-7 tiba, dan seorang utusan membawa laporan Ling Su. Skuadron ke-7 lagi. Ling Zongtian melihat segel pada laporan pertempuran dan tahu itu dari skuadron ke-7. Ia mengulurkan tangan dan membuka laporan itu, dan melihatnya hampir membuatnya pingsan. Markas besar militer. Skuadron ke-7 mengejar musuh ke cekungan Jialan dan menemukan sejumlah besar pasukan musuh disergap di sana. Skuadron ke-7 tidak dapat menerobos. Kami meminta markas militer untuk mengirimkan pasukan untuk menghabisi mereka. Ini adalah bagian pertama dari laporan pertempuran mengenai cekungan Jialan. Membaca ini saja tentu sudah cukup, tetapi sisanya membuat Ling Zongtian terdiam. Misi pengejaran skuadron ke-7 telah selesai. Ke-32 anggotanya telah berangkat dari timur cekungan Jialan, mencoba menembus wilayah musuh dari tenggara. Itulah sisa laporannya. Meskipun singkat, Ling Zongtian mengerti maksudnya. Apa yang ingin dilakukan bocah ini? Apa dia akan mati? Ling Zongtian membanting laporan pertempuran di atas meja. Ia dengan marah melihat laporan yang menyatakan bahwa skuadron ke-7 telah berangkat dari tenggara untuk memasuki wilayah musuh. Ia langsung ingin menyeret Ling Su dan menghajarnya hingga setengah mati. 32 orang jauh di belakang garis musuh. Apakah Ling Su kerasukan atau gila? Apa yang ia pikirkan tentang kerajaan Siki? Dari 40 skuadron ksatria pedang yang telah menembus jauh di belakang garis musuh dalam beberapa hari terakhir, 8 telah hancur, dan masih belum ada kabar tentang 2 skuadron lainnya. 30 skuadron lainnya juga menderita korban. Meskipun catatan mereka mengesankan, kerugiannya tetap besar. Lagi pula, ke-40 skuadron lainnya semuanya berkekuatan penuh. Bahkan dengan kekuatan penuh, mereka masih bisa lumpuh dan hancur. Bagaimana mungkin 32 orang yang menyerbu ini berbeda dengan bunuh diri? Gila, dia pasti gila. Seseorang, beritahu pasukan pertahanan tenggara untuk menghentikan skuadron ke-7. Jika mereka melawan, patahkan kaki mereka dan tarik mereka kembali. Lagi pula, dia adalah putranya sendiri. Ling Zongtian dan Ling Su bisa saja bertengkar terus-menerus. Tetapi saat ini, bagaimana mungkin dia bisa melihat putranya mati? Keluarga Ling hanya memiliki satu ahli waris. Jika Ling Su benar-benar mati di garis depan, bagaimana mungkin dia pantas menjadi leluhur keluarga Ling? Tetapi setelah Ling Zongtian selesai berteriak, dia tahu sudah terlambat. 2 hari kemudian mereka menerima laporan pertempuran ini. Berdasarkan kecepatan skuadron ke-7, mereka mungkin sudah mencapai posisi pasukan pertahanan tenggara sekarang. Bahkan jika perintahnya disampaikan ke garis depan secepat mungkin, pasti sudah terlambat. Ling Zongtian membaca laporan pertempuran itu dengan sedih sekaligus marah. Ia selalu menganggap putranya berani, tetapi ia tidak menyangka Ling Su begitu berani sampai mencoba menembus garis pertahanan musuh hanya dengan 32 orang. Apa mereka pikir mereka semua prajurit iblis? Lupakan saja, perintahkan skuadron ujung tombak ke-10, ke-12, dan ke-14 di tenggara untuk segera bergabung dengan skuadron ke-7 jika mereka menemukannya. Jika ada skuadron yang bergabung dengan skuadron ke-7, segera kembali. Ling Zongtian tahu bahwa di balik garis pertahanan musuh, kemungkinan kedua skuadron bertemu sangat kecil. Kemungkinan terbesar yang akan mereka hadapi hanyalah pasukan kavaleri yang kalah. Namun saat ini, hanya itu yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa berdoa agar Ling Su tidak kehilangan akal sehatnya, agar ia masih memahami kekuatan mengerikan negara Siki dan tidak pergi terlalu jauh ke belakang garis pertahanan musuh. Akan tetapi, dia masih meremehkan keberanian Ling Su, karena saat itu, skuadron ke-7 telah menyelesaikan semua pengiriman pasokan dari garnison tenggara dan memasuki negara bagian Siki. 32 anggota skuadron ke-7 telah mengenakan baju sirah baru, pedang mereka telah diperbaiki oleh garnison tenggara, dan semua perlengkapan lainnya telah diisi ulang. Ouyang berulang kali memeriksa koleksi anak panah segitiganya, setumpuk yang ia temukan di gudang senjata garnison tenggara. Dibandingkan dengan anak panah bundar, anak panah segitiga 2 kali lebih kuat, tetapi kekurangannya adalah sulit dikendalikan saat melesat. Oleh karena itu, para pemanah umumnya menghindari penggunaan anak panah segitiga kecuali menghadapi pasukan musuh yang besar. Namun, kekurangan ini teratasi di tangan Ouyang. Dibandingkan dengan anak panah bundar, ia bahkan lebih mahir menggunakannya. Ia secara khusus meminta Quartermaster Garnison Tenggara untuk membantunya membuat alur pada mata panah segitiga tersebut. Ia masih ingat raut polos yang ia terima saat meminta hal ini.
Jika anak panah segitiga, yang sudah sulit dikendalikan, beralur darah, bagaimana mungkin akurat? Namun, anggota skuadron ke-7, yang sangat menyadari kemampuan memanah Ouyang yang mengerikan, tidak menganggap tindakan Ouyang salah. Tanyakan saja pada anggota skuadron ke-7 manapun, dan mereka akan memberitahu betapa hebatnya kemampuan memanah Ouyang. Dan ketika ia mendapatkan anak panah yang tak bisa digunakan orang lain, anggota skuadron ke-7 pun tak akan ragu. Bagaimana anak panah ini? Melihat Ouyang memeriksanya berulang kali sambil menyeringai, Ling Su akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berkata, bagus sekali, bagus sekali. Setidaknya kekuatan anak panahku jadi 2 kali lipat. Ouyang begitu gembira hingga ia bahkan berkata Ouyang, tanpa peduli apakah Ling Su mengerti atau tidak. Bagus, sekarang kita berada jauh di belakang garis musuh, pasokan ulang menjadi sulit. Jadi kali ini, aku secara khusus meminta semua orang membawa tabung panah tambahan untukmu, untuk berjaga-jaga jika kalian kehabisan. Setiap orang juga membawa botol air minum tambahan. Dengan menghitung 5 botol air minum yang dibawa Ouyang, itu berarti Ouyang memiliki ribuan anak panah yang siap digunakan. Ribuan anak panah mungkin dilepaskan dalam sekejap di medan perang, tetapi di tangan Ouyang, mereka menjadi ribuan jimat komando. Sejauh ini, Ling Su belum pernah melihat Ouyang menembakkan anak panah tanpa membunuh siapapun. Ya, seharusnya itu cukup, dan kita bisa mendaur ulang anak panah berujung 3 itu. Ouyang beralasan, selama mereka bisa memenangkan pertempuran, mereka bisa mendaur ulang anak panahnya, jadi ribuan anak panah ini bisa digunakan kembali berkali-kali. Haha, kau orang yang unik. Tapi kita sudah memasuki negara Siki. Kita harus berhati-hati. Ling Su baru saja selesai mengatakan ini ketika 2 ksatria yang telah mengintai di depan mereka berlari kencang ke arah mereka. Melihat kedua ksatria yang mendekat, Ling Su berhenti berbicara dengan Ouyang, tahu mereka pasti telah melihat musuh. Kapten, kedua pria itu turun dari kuda mereka dan mendekati Ling Su, berkata, Kapten, kita telah melihat pasukan yang kalah di depan. Sekitar 300 orang, semuanya infanteri. Mau melahap mereka. 300 prajurit yang kalah. Semuanya infanteri. Bagaimana penampilan mereka? Apakah komandan mereka masih hidup? Ling Su sangat senang mendengar tentang pasukan yang kalah. Namun, dengan 300 orang, mereka kalah jumlah, jadi dia perlu mendapatkan gambaran lengkapnya. Kapten, mereka terlihat bagus. Mereka pasti telah diserang oleh skuadron ke-10 Ksatria Pedang, karena aku menemukan beberapa tawanan, kata ksatria pengintai itu dengan bersemangat. Tawanan, dari skuadron ke-10. Ada berapa banyak? Ling Su juga senang mendengar tentang para tawanan. Meskipun mereka hanya memiliki 32 orang, mereka membawa 50 kuda perang, yang dicadangkan untuk pasukan lain yang kalah yang mereka temui. Ia tentu saja senang mendengar kabar tentang para tawanan. 5? Ya, 5. Mereka tampak tangguh, dan komandan mereka juga masih hidup. Mereka akan sulit dikalahkan. Ksatria itu melaporkan dengan jujur. Meskipun ada 5 saudara di dalam, akan sulit menyelamatkan mereka dengan lebih dari 30 orang sendirian. Yang terpenting adalah komandan musuh masih hidup. Artinya, begitu mereka mulai bertempur, musuh tidak akan langsung dikalahkan. Dengan komando komandan musuh, bahkan jika mereka dapat menyebabkan kekacauan pada musuh, mereka mungkin akan dibunuh sebagai balasannya. Mendengar laporan itu, Ling Su melirik Ouyang di sampingnya, lalu senyum muncul di wajahnya, karena ia baru saja melihat senyum percaya diri di wajah Ouyang. Serahkan komandan musuh padaku. Ouyang menarik busurnya dari belakang. Ia yakin bahwa dengan bantuan anak panah berujung 3, bahkan jika komandan itu bersembunyi di antara kerumunan, ia dapat membunuhnya dengan 1 anak panah. Oke, setelah mendapat jawaban setuju dari Ouyang, Ling Su mengepalkan tinjunya dan bertanya kepada 2 ksatria di depannya, seberapa jauh musuh dari kita? Sekitar 5 mil, ke arah itu. Keduanya menunjuk ke arah tenggara. Hentikan jalan mundur mereka. Ling Su meraung, lalu melangkah ke atas kuda perang di sampingnya. Bersamaan dengan itu, sekelompok ksatria juga menaiki kuda mereka dan menghunus pedang. 30 lawan 300, ini adalah sesuatu yang Ling Su pasti tidak berani lakukan di masa lalu, tetapi sekarang dengan Ouyang, ia bahkan mempertimbangkan apakah ia masih bisa bertarung tanpa kekalahan. Perlambat langkah sejauh 3 mil, dan serang sejauh 2 mil terakhir. Ling Su memberi perintah, dan 31 orang mengikuti jejak Ling Su dan mulai bergerak ke arah tenggara.
Pada saat ini, Ouyang telah meninggalkan tim dan berlari ke samping. Ling Su tidak bertanya kepada Ouyang apa yang harus dilakukan kali ini, dan yang lainnya hanya menatap Ouyang. Mereka tidak perlu bertanya apapun, karena mereka tahu bahwa begitu pertempuran dimulai, panah Ouyang akan memberi mereka dukungan terbesar untuk pertama kalinya. Bahkan jika itu adalah langkah lambat sejauh 3 mil, itu hanya sekejap mata bagi para ksatria dari skuadron ke-7, dan setelah melambat, mereka sudah bisa melihat tim musuh. Dalam 2 mil terakhir, sesuai instruksi Ling Su, 31 ksatria melancarkan serangan paling dahsyat. Momentum besar sekali lagi mengembun pada mereka pada saat serangan itu. Pada saat ini, mereka menjadi satu kesatuan, dan pada saat ini mereka adalah anak panah yang tak terhancurkan. Duar duar duar, suara derap kaki kuda langsung menarik perhatian 300 prajurit infanteri. Pada saat yang sama, komandan lawan meneriakkan serangan musuh, dan mulai memerintahkan prajuritnya untuk mengeluarkan perisai bundar guna bersiap melawan serangan kavaleri. Dan ketika kavaleri baru saja membentuk formasi pertahanan perisai bundar, sang komandan tertawa. Hahaha, 30 orang mencoba menerobos 300 prajurit infanteri elit. Kerajaan keberuntungan agung semakin arogan. Saudara-saudara, tunjukkan pada mereka seperti apa formasi pertahanan perisai bundar yang sesungguhnya. Sang komandan tertawa maniak, dan para prajurit pun ikut tertawa. Saraf mereka benar-benar hancur ketika melihat hanya 30 orang yang menyerbu. 300 melawan 30, bahkan seorang ksatria dengan kemampuan menyerang pun akan hancur. Satu-satunya yang tidak bisa tertawa saat ini mungkin adalah 5 anggota skuadron ke-10 yang ditawan. Mereka meringkuk di dalam kandang, berteriak marah kepada skuadron ke-7 yang menyerbu, "Keluar! Keluar, apa kau gila?" Awalnya, karena heboh mendengar derap kaki kuda kavaleri, mereka mengira itu skuadron lain yang datang menyelamatkan mereka. Namun, ketika mereka menyadari skuadron ke-7 hanya terdiri dari 30 orang, mereka hanya bisa tersenyum getir dan meraung, berharap skuadron ke-7 segera pergi. Sayangnya, mereka perlahan menyadari teriakan mereka sia-sia. Kecepatan skuadron ke-7 semakin cepat, jelas bertekad untuk bertahan melawan 300 prajurit infanteri elit yang hanya beranggotakan 30 orang. 30 prajurit kavaleri melawan 300 prajurit infanteri, seandainya mereka menghadapi unit infanteri biasa yang begitu lumpuh hingga komandannya pun terbunuh, kemenangan mungkin saja bisa diraih. Namun, ini adalah unit infanteri elit yang hanya berhasil dikalahkan setengahnya oleh skuadron ke-10 mereka yang berkekuatan penuh. Ketika skuadron ke-10 mereka berhadapan dengan unit infanteri ini, jumlahnya sekitar 600 orang. Awalnya, mereka tidak menganggapnya serius, tetapi dalam pertempuran yang sesungguhnya, mereka meninggalkan tumpukan 40 mahiat dan 5 tawanan, hanya berhasil membubarkan 300 prajurit musuh. Bahkan upaya untuk memenggal kepala mereka gagal, memaksa mereka mundur dengan malu. Kini, skuadron ke-7 tiba-tiba menyerbu entah dari mana, meninggalkan 5 prajurit skuadron ke-10 yang tertawan dalam keputusasaan. Begitu 30 prajurit itu menyerbu ke dalam formasi perisai bundar infanteri elit ini, bahkan upaya mereka untuk melarikan diri pun mustahil. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, 500 meter, 400 meter, 300 meter, 200 meter. Skuadron ke-7 tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Semakin dekat mereka, semakin mereka merasakan momentum yang tak terhentikan. Komandan musuh mengamati serangan ganas skuadron ke-7, bertanya-tanya apakah mereka sudah muak hidup dan menyerah begitu saja pada kematian. 30 lawan 300, apa yang bisa kau lakukan, bahkan dengan sekuat tenaga. Bahkan saat ia merenungkan hal ini, sebuah anak panah tajam tiba-tiba berputar di udara dari sisi kirinya, suaranya menderu. Sang komandan tahu bahwa penyerang itu adalah penembak jitu ulung, dan langsung tahu ia tak bisa mengelak. Ia meraih perisai di dekatnya dan menangkis anak panah yang datang. Ia menangkis tepat dari arah datangnya anak panah itu, membidik kepalanya, tembakan yang pasti mematikan. Saat anak panah itu mengenai perisainya, sang komandan mengira ia telah menangkisnya, tetapi ia salah. Anak panah itu mengenai perisai dengan bunyi gedebuk, lalu menembus kepalanya. Anak panah itu begitu tiba-tiba sehingga bahkan tawanan dari skuadron ke-10, yang paling dekat dengan komandan, tidak dapat melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa anak panah yang menakjubkan ini telah berhasil membunuh sang komandan. Itu adalah anak panah pemenggal kepala. Ksatria dari skuadron ke-10,
yang paling dekat dengan komandan yang terpenggal, menutup mulutnya. Matanya melotot. Pria yang telah berkali-kali diserbu skuadron ke-10 mereka dalam upaya pemenggalan yang gagal itu terbunuh oleh satu anak panah. Apa yang terjadi? Swiss. Dua anak panah lagi melesat dari kejauhan, bunyinya menembus udara lebih keras daripada anak panah yang telah membunuh komandan. Kedua anak panah ini menembus perisai kedua prajurit di depan seluruh formasi perisai bundar, membunuh mereka berdua dan menciptakan celah dalam formasi perisai bundar yang sempurna ini untuk skuadron ke-7 yang sedang menyerang. Serang, Ling Su telah menunggu saat ini. Bahkan, dia baru saja memikirkan cara untuk menerobos. Dia melihat anak panah pertama Ouyang membunuh sang komandan, tetapi dengan komandannya yang meninggal, formasi pertempuran sudah terbentuk. Satu-satunya cara untuk menghancurkan musuh sepenuhnya adalah dengan menerobos dan menyerbu masuk. Meskipun skuadron ke-7 menyerang dengan ganas, mereka akan menderita banyak korban saat mencoba menerobos formasi perisai bundar. Dan Ouyang sekali lagi membuktikan bahwa anak panahnya tidak hanya akurat tetapi juga sangat kuat. Dia benar-benar merobek formasi perisai bundar skuadron ke-7 dengan anak panahnya. Duar, formasi tempur berbentuk kerucut skuadron ke-7 langsung terjun ke celah tersebut. Formasi perisai bundar yang sebelumnya utuh tidak mengantisipasi perubahan mendadak ini, dan masuknya skuadron ke-7 secara tiba-tiba mengacaukan seluruh formasi tempur. Tanpa komandan mereka, para prajurit tersesat, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bunuh. Ling Su memimpin serangan, sekali lagi berubah menjadi serigala. Dia mulai membantai musuh yang kebingungan dengan tanpa henti. Set. 4 anak panah lagi melesat masuk. Celah yang telah dibuka skuadron ke-7 untuk diperbaiki telah ditembus peluru sebelum mereka sempat menyesuaikan diri. Dalam sekejap, seluruh formasi perisai bundar hancur total. Para prajurit tidak lagi panik, mereka tahu mereka akan hancur. Tanpa perisai bundar mereka akan dibantai oleh kavaleri, jadi pikiran pertama mereka adalah melarikan diri. Bunuh. Jangan biarkan siapapun hidup. Ling Su, puncak formasi pertempuran berbentuk kerucut, mengirimkan gelombang prajurit yang berjatuhan seperti tunggul gandum kemanapun ia pergi. 30 ksatria mengikuti dari dekat di belakang Ling Su, masing-masing berubah menjadi serigala ganas seperti dirinya. Mereka menghunus pedang panjang mereka, membantai para prajurit yang tak tahu cara lain selain melarikan diri. Rentan, benar-benar rentan. Itulah penilaian skuadron ke-10 terhadap apa yang mereka anggap sebagai unit infanteri elit. Namun, itu adalah pernyataan yang tak bisa mereka terima. Skuadron ke-10 mereka yang beranggotakan lengkap, setelah bertempur selama berabad-abad dan menderita begitu banyak korban, gagal mengalahkan skuadron ke-7, namun kini mereka menjadi rentan terhadap serangan skuadron ke-7. Mengapa ini terjadi? Apakah ini salah unit infanteri ini sendiri? Tentu saja tidak, terutama karena panah dahsyat yang menewaskan sang komandan telah langsung mengacaukan seluruh unit infanteri. Dua panah berikutnya berhasil membuka celah bagi skuadron ke-7, memungkinkan mereka untuk maju dengan sempurna. Dan 4 panah berikutnya bahkan lebih mengerikan. Mereka tak memberi kesempatan pada musuh, bahkan menggagalkan upaya serangan balik musuh untuk mendekat. Set. Anak panah beterbangan dari kejauhan, masing-masing merenggut nyawa seorang prajurit yang mencoba melawan. Sementara itu, Ouyang, yang berdiri di kejauhan, tidak mengejar para desertir. Baginya, para desertir adalah tanggung jawab para ksatria lainnya. Perannya adalah menghancurkan kepercayaan diri musuh. Siapapun yang mencoba melawan akan ditembak mati. Ia ingin mengajari mereka bahwa hanya dengan menyerah mereka dapat terhindar dari tembakan. Ouyang berhasil. Ia telah mematahkan harapan terakhir musuh untuk melawan. Untuk sesaat, tak seorang pun berani melawan. Mereka tak punya pilihan lain selain melarikan diri. Namun 2 kaki tak mampu berlari lebih cepat dari 4 kaki. 31 ksatria mulai berpencar dan mengejar para desertir yang melarikan diri. Setiap kali beberapa prajurit mencoba menyerang balik dan mengepung seorang ksatria, anak panah akan beterbangan, benar-benar mengacaukan formasi mereka. Benar-benar hancur. Dalam sekejap, sebagian besar dari 300 prajurit itu dibantai, dan yang tersisa tak berdaya melawan. Namun pada titik ini, terlepas dari apakah mereka melawan atau tidak, mereka akan terbunuh, karena skuadron ke-7 tidak punya cara untuk menangkap tawanan. Ada 32 prajurit, dan menangkap lebih dari 100 tawanan dengan 32 prajurit, bagaimana mungkin? Jangan lupa, ini wilayah musuh. Jangan lari,
Kalian akan mati jika lari lagi. Lawan mereka, seorang prajurit yang lebih tua berhenti sejenak, mencoba mengumpulkan beberapa desertir untuk pertahanan terakhir. Sayangnya, sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, sebuah panah hitam aneh berujung 3 mengenainya, menunjukkan betapa pentingnya satu panah untuk meraih kemenangan. Bersambung. Demikianlah kisah busur iblis part yang kedua dengan judul Jangan Lari. Tetap bersama dengan Suara Serak untuk menantikan episode-episode selanjutnya dari novel ini.